Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 5 orang. Yang pertama Retno Triza, Ririt Guspita, Sakina Putri Agustina, Sri Asmaturisa, dan saya sendiri Setri Wardani. Sebelum masuk kepada topik inti, terlebih dahulu kami akan membahas mengenai Understanding by Design atau disingkat dengan UBD. Nah, ini adalah salah satu model pengembangan kurikulum yang berfokus pada tujuan pembelajaran. Model ini digunakan sebagai pendekatan untuk merancang kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran itu sendiri. Understanding by Design ini merupakan desain pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk pemahaman yang meliputi 6 aspek, yaitu menjelaskan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan juga pengetahuan diri. Nah, keenam aspek pemahaman inilah yang merupakan cara untuk mengkonfirmasi pemahaman siswa atas apa yang telah dipelajari dan tidak harus hierarki atau bukan merupakan siklus. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan membahas secara mendalam mengenai aspek empati. Aspek empati ini meliputi menaruh diri di posisi orang lain, merasakan emosi yang dialami oleh pihak lain, atau memahami pikiran yang berbeda dengan dirinya, serta menemukan nilai dari sesuatu. Jadi bisa disimpulkan bahwa empati ini merupakan kemampuan kita untuk memahami apa yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh orang lain dengan cara mengendalikan bahwa kita turut mengalami apa yang dialami orang tersebut, dengan tujuan untuk membangun hubungan yang baik. Dalam Understanding by Design ini, siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila siswa dapat berempati dengan menemukan nilai yang ditemukan atau dirasakan orang lain temukan, walaupun dirasa aneh atau tidak masuk akal. Berikut adalah aspek empati dalam Understanding by Design dan contoh penerapannya. Yang pertama, pemahaman mendalam tentang siswa. Di sini guru merencanakan pembelajaran dengan memahami latar belakang, kebutuhan, dan minat siswa. Dengan memahami siswa secara mendalam, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi siswa. Aspek yang kedua adalah pertanyaan esensial yang menginspirasi empati. UBD menekankan pentingnya pertanyaan esensial yang memicu pemikiran kritis dan refleksi. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat merangsang siswa untuk mempertimbangkan perspektif orang lain dan mengembangkan empati. Contoh penerapannya ialah dalam sebuah unit tentang hak asasi manusia, pertanyaan esensialnya mungkin adalah bagaimana pengalaman hidup orang lain mempengaruhi pemahaman kita tentang hak asasi manusia. Pertanyaan ini dapat memicu siswa untuk mempertimbangkan perspektif orang lain, mendorong mereka untuk berempati dengan pengalaman orang lain, dan juga menghubungkannya dengan pemahaman mereka tentang hak asasi manusia itu sendiri. Aspek yang ketiga ialah proyek autentik yang mendorong kolaborasi dan empati. Understanding by Design mendorong penggunaan proyek autentik yang memungkinkan siswa dapat menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks dunia nyata. Nah, proyek-proyek inilah yang sering kali membutuhkan kolaborasi dan juga pemikiran kritis yang dapat memperkuat empati tersebut. Komponen-komponen dalam empati. Menurut Taufik, tahun 2012, halaman 44 menyatakan bahwa komponen-komponen empati itu terdiri dari 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu komponen kognitif, yang mana ini merupakan komponen yang menimbulkan pemahaman terhadap perasaan orang lain. Komponen yang kedua yaitu komponen afektif. Empati sebagai aspek afektif merujuk pada kemampuan
mencelaraskan pengalaman emosional pada orang lain. Komponen yang ketiga adalah komponen empati, yaitu komunikatif. Komponen komunikatif ini adalah ekspresi dari pikiran-pikiran empatik dan perasaan-perasaan terhadap orang lain. Manfaat empati dalam proses belajar ini ada 3, yaitu yang pertama membentuk kemauan belajar, yang kedua dapat menjadi alat belajar konseptual dan meningkatkan daya ingat, yang ketiga dapat meningkatkan prestasi akademik siswa. Berikut contoh konkret dari aspek empati pada materi. Sebagai contoh, kami dari kelompok mengambil tema tentang berbagi dalam pelajaran moral. Seorang siswa sekolah dasar yang telah memahami pentingnya berbagi mungkin awalnya merasa ragu atau bahkan tidak sepenuhnya memahami mengapa harus berbagi mainan ataupun makanan dengan teman-teman mereka. Namun, mereka dapat mengembangkan empati dengan melihat dari perspektif orang lain. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, seorang siswa mungkin menemukan teman sekelasnya yang jarang memiliki mainan ataupun makanan yang cukup. Meskipun bagi siswa itu mungkin terdengar aneh atau tidak masuk akal untuk berbagi mainan ataupun makanan mereka dengan teman tersebut, mereka bisa mulai memahami betapa berbagi itu bisa membantu orang lain merasa lebih bahagia atau terbantu. Dengan demikian, siswa sekolah dasar yang telah memahami konsep berbagi tidak hanya akan memahami nilai moral yang mendasarinya, tetapi juga akan memiliki kemampuan untuk berempati dengan orang lain yang mungkin memiliki kebutuhan atau pengalaman yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa siswa telah memahami lebih dari sekedar aturan ataupun konsep, tetapi mereka juga memahami dampak sosial dan juga emosional dari tindakan tersebut.